Sobat Football United, Assalamualaikum. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Ada hal yang ingin gue bahas di video kali ini. Ada dua nama pemain lini tengah yang kabarnya memang Manchester United ini kan mengincar pemain di posisi tengah ini kan ya. Langsung aja, yaitu ada nama Sandro Tonali dan Elliot Anderson. Oke, gue ingin bahas dulu kenapa gue angkat dua nama ini. Dua nama ini disebutkan dan juga banyak dianalisa juga, termasuk gue sempat bikin juga pembahasannya kan ya, bahwa Elliot Anderson jelas nama premium bersama dengan Nottingham Forest fantastis. Dia menunjukkan kemampuan sebagai pemain tengah, bahkan dengan fungsi yang memang dibutuhkan oleh Manchester United. Manchester United butuh mencari pemain pengganti dari Casemiro yang kuat secara defending, daya jelajah tinggi, punya kemampuan juga dalam membangun build up menurut gue. Casemiro juga punya kemampuan untuk mencetak gol ya kan. Itu juga menurut gue fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Dan Elliot Anderson menurut gue walaupun tentu saja tidak identik, tapi dia punya hal itu gitu ya. Sehingga menurut gue datangnya Elliot Anderson mudah-mudahan bisa menambah kualitas dari lini tengah Manchester United. Tentu saja kita bisa berbicara ataupun juga ada informasi tambahan, misalnya kayak saingan untuk mendatangkan Elliot Anderson. Manchester United harus di Liga Champions, harus ini dan itu dulu. Itu gue kesampingkan. Tapi gue menilai bahwa Elliot Anderson ini merupakan pemain berkualitas yang sangat mungkin bisa menggantikan posisi dari Casemiro di Manchester United. Bahkan memberikan potensi yang besar juga ya di musim-musim selanjutnya. Tapi apakah dia satu-satunya? Tidak. Ketika Elliot Anderson Nottingham Forest menghadapi Manchester United, dia luar biasa penampilannya. Dia tahu mungkin dia disorot oleh manajemen Manchester United, dia tampil luar biasa menurut gue. Tapi ternyata bukan hanya dia saja gelandang yang dikaitkan dengan Manchester United. Dan ketika menghadapi Manchester United dia tampil bagus. Ada nama lainnya yaitu Sandro Tonali. Sandro Tonali ketika Manchester United kemarin menghadapi Newcastle juga tampil bagus menurut gue. Sandro Tonali juga menunjukkan kemampuan yang luar biasa di lini tengah. Bahkan di pertandingan tersebut ya, Manchester United menghadapi Newcastle, gue menilai lini tengah Manchester United terdominasi oleh Newcastle. Baik itu ketika Newcastle bermain dengan 11 pemain ataupun ketika Newcastle ini bermain dengan 10 pemain. Luar biasa. Sandro Tonali, umpan-umpannya, pergerakannya, membaca situasi dan juga permainannya, menurut gue ini luar biasa. Nah, saat ini Manchester United memang mencari sosok pemain tengah ya untuk didatangkan di musim panas nanti. Kalau pilihannya dua, dan memang dari beberapa kabar misalnya Manchester United ini dari Jacobs Ben, salah satu informasi yang disebutkan bahwa memang Manchester United ini mengincar atau menempatkan ya Sandro Tonali dan juga Elliot Anderson ini sebagai top targetnya. Bahwa memang Tonali dan juga Elliot Anderson ini menjadi top target kalau Manchester United bisa mendatangkannya. Sekali lagi memang akan ada keadaan-keadaan misalnya ya Sandro Tonali ini pastinya Newcastle minta harga yang tinggi, apakah Manchester United sanggup. Elliot Anderson kabarnya juga diincar oleh Manchester City. Nottingham Forest belum memasang harga terkait dengan Elliot Anderson, kabarnya akan mendekati 100 juta dan lain-lain. Itu situasi lainnya, tapi itu keadaan juga yang gue tidak ingin fokus ke sana. Nah, dari dua nama ini kalau harus memilih salah satunya siapa? Sobat Football United bisa drop di kolom komen. Nah, gue ingin bahas secara ringan amatiran ini ya. Kalau melihat heat maps dari keduanya, gue tidak bisa tampilkan, tapi dua-duanya nih sama-sama tebal di lini tengah. Menit bermain pun juga sama-sama tinggi dua pemain ini, dengan kecenderungan angka-angka statistik serangannya itu lebih banyak Elliot Anderson, ataupun angkanya rata-rata lebih tinggi Elliot Anderson, baik itu dari sisi goal, expected goals, shot per pertandingan, off target, on target, itu lebih banyak Elliot Anderson. Dari sisi passing hampir sama, hampir berimbang,
expected assist tapi lebih banyak Elliot Anderson. Lagi-lagi ini ada kaitannya dengan sisi penyerangan ya, tapi sisi big chance created hampir sama, long ball hampir sama, crossing juga hampir sama menurut gue. Nah, yang menarik dari sisi defending ternyata Elliot Anderson juga lebih baik dibanding dengan Sandro Tonali. Angkanya dari sisi interception, tackling, clearance ini lebih baik seorang Elliot Anderson. Dan juga hal-hal lainnya ya, misalnya kayak dribbling, duels beda tipis tapi lebih bagus Elliot Anderson dengan jumlah volume yang lebih banyak. Nah, dari situ terlihat bahwa ya Elliot Anderson lebih baik gitu ya dibanding dengan Sandro Tonali. Ada satu hal juga yang ingin gue garis bawahi bahwa siapapun gelandang yang datang di musim panas nanti, nama itu akan berpartner dengan Kobbie Mainoo. Ya kan, karena Kobbie Mainoo menurut gue akan menjadi salah satu pemain vital, pemain penting di Manchester United untuk musim depan. Apakah Michael Carrick ataupun tidak Michael Carrick, menurut gue manajemen nampaknya melihat dari situasi dengan Ruben Amorim, ya mereka ingin mengorbitkan, mereka ingin membesarkan lagi potensi dari seorang Kobbie Mainoo. Seperti yang gue katakan juga ya, Kobbie Mainoo ini sebenarnya punya elemen untuk menjadi icon dari Manchester United sebenarnya. Ya, lahir di Manchester, besar dari Manchester United dan lain-lain. Nah, intinya siapapun pemain akan berduet dengan Kobbie Mainoo. Nah, kalau gue lihat Kobbie Mainoo punya atribut yang berbeda lagi nih. Dia menurut gue punya kecenderungan lebih untuk posisi nomor 8 lebih ke depan. Jadi butuh pemain yang bisa mengimbangi dari sisi bertahan Kobbie Mainoo. Lalu Kobbie Mainoo ya lebih kuat menurut gue atribut-atribut passingnya mungkin ya. Lalu juga mengalirkan bola ke depan, umpan-umpan pendek dibanding dengan misalnya berduel, dibanding misalnya defending. Jadi butuh partner yang kuat di sisi situ. Dan kalau gue melihat ya, menurut gue sekali lagi secara ringan amatiran, profil Sandro Tonali dengan Kobbie Mainoo ini hampir mirip. Menurut gue secara ringan amatiran hampir mirip. Bukan identik tidak, tapi hampir mirip. Sehingga dari dua nama Tonali maupun Elliot Anderson, gue lebih memilih seorang Elliot Anderson. Nah, pertanyaannya, kalau Elliot Anderson tidak bisa didatangkan, apakah mendatangkan Sandro Tonali merupakan juga jawabannya? Karena gue katakan ya profilnya mungkin sedikit lebih sama dengan Kobbie Mainoo. Gue tetap berpikir bisa gitu loh, karena dua pemain ini tidak identik, keduanya bisa saling melengkapi, baik itu bertahan maupun menyerang dan juga di tengah. Keduanya sama-sama punya kualitas yang bagus, sehingga Sandro Tonali pun juga tetap gue lihat sebagai pilihan yang bagus bagi Manchester United. Kalau kabar yang dikatakan oleh Jacobs Ben ini betul, bahwa memang Manchester United juga menempatkan Sandro Tonali bersama dengan Elliot Anderson sebagai top target di Manchester United. Dari situ kesimpulannya, dari dua nama ini gue lebih memilih Elliot Anderson dibanding Sandro Tonali. Nah, setelahnya baru kita bahas sedikit nih sebelum gue akhiri video ini. Memang bukan hal yang mudah untuk mendatangkan Elliot Anderson. Nottingham Forest pastinya memasang harga tinggi, pasti itu ya, tinggi banget. Lalu saingan dari Manchester City ini tidak mudah. Manchester United harus bisa finish di posisi Liga Champions untuk musim depan dan juga menunjukkan keseriusannya untuk bisa membangun sebuah skuad untuk meraih gelar juara. Dan ini hal yang menurut gue akan membuat sulit Manchester United untuk mendatangkan Elliot Anderson. Bukannya tidak mungkin, tapi memang tantangannya pun juga sangat besar sekali. Bagaimana menurut Sobat Football United? Pendapat lain silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.